Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 89. Bab 294, Membunuh Naga Kelelawar Darah Primordial. Pencahayaan melintas di cakrawala bersama dengan gemuruh guntur yang dalam. Di kejauhan di depan kilatan petir itu, sesosok berdarah melarikan diri secara maniak. Darah segar seperti aliran kecil saat memercik ke tanah dan meninggalkan jejak berasap putih yang menyilaukan di tanah. Lindong duduk di punggung harimau sementara matanya terkunci pada sosok berdarah raksasa itu. Saat ini, karena naga kelelawar darah terluka parah, api kecil dapat dengan mudah mengejarnya. Namun, Lindong tidak berusaha untuk mencegatnya dengan gegabah. Meskipun naga kelelawar darah terluka parah oleh 4 klan besar dan faksi elit lainnya, itu masih cukup menakutkan. Jika seseorang tidak hati-hati, satu kesalahan slip dapat dengan mudah menyebabkan nyawanya. Lindong selalu menjadi individu yang berhati-hati. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk memberikan kesempatan bagi naga kelelawar darah untuk memperjuangkan hidupnya. Berdasarkan cedera Bloodbath Dragon saat ini, semakin cepat ia melarikan diri, semakin parah lukanya, sementara itu juga akan menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, pada saat tidak bisa lagi bergerak bahkan untuk menyelamatkan hidupnya, Lindong akan bergerak. Sepertinya tidak ada orang lain yang tertarik dengan naga kelelawar darah ini. Saya kira sebagian besar dari mereka seharusnya pergi ke istana bawah tanah untuk mencari harta karun. Lindong melirik ke belakangnya. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengikuti di belakangnya, dia segera menghela nafas lega. Bagaimanapun, ini akan membebaskannya dari banyak masalah yang tidak perlu. Hehe, makhluk terkutuk itu bisa menandingi praktisi tahap manifestasi. Bahkan jika terluka parah, tidak ada yang berani memburunya. Sebaliknya, daripada berkelahi dengannya, sebagian besar lebih suka memilih untuk mencari harta karun. Marten kecil tersenyum. Matanya menatap dengan sungguh-sungguh pada sosok berdarah raksasa yang melarikan diri untuk hidupnya. Ketika ia melihat ekspresi bersemangat Little Marten, Lindong merasa agak tak berdaya. Jika bukan karena itu dan api kecil, dia juga tidak akan memilih untuk memburu naga kelelawar darah itu. Meskipun demikian, itu akan meningkatkan kemampuan bertarungnya setelah kekuatan Little Flame dan Little Marten ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan pemikiran ini, Lindong akan sedikit menghibur dirinya sendiri. Hati-hati, makhluk terkutuk itu telah jatuh. Sepertinya lukanya terlalu parah dan tidak bisa lagi melarikan diri. Sementara pikiran ini melintas di benak Lindong, suara gembira Little Marten tiba-tiba terdengar. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong buru-buru berbalik hanya untuk melihat bahwa naga kelelawar darah akhirnya jatuh dari langit dan mendarat di tengah hutan. Darah segar segera menyembur dan pohon atau daun yang menyentuhnya langsung membusuk. Little Flame secara bertahap mengurangi kecepatannya sebelum mendarat tepat di atas naga kelelawar darah itu. Seorang pria dan 2 binatang buas menatap tepat ke arah naga kelelawar darah yang lemah di bawah mereka. Menggeram. Meskipun terluka parah, naga kelelawar darah itu masih bisa merasakan niat jahat Lindong. Segera, itu mengeluarkan raungan marah meskipun lemah. Sementara itu, kilatan ganas berkilauan di mata merah darahnya yang besar. Meskipun orang itu terluka parah, itu masih sangat kejam. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong tersenyum. Segera, dia melambaikan lengan bajunya sebelum wayang simbol bermutu tinggi sekali lagi muncul. Sebelum dia menuangkan 10.000 pil yuan murni ke dalam tubuhnya. Segera, gelombang kejut energi yang kuat meletus dari dalam tubuhnya. Kemudian, di bawah kendali Lindong, itu berubah menjadi kilatan bercahaya sebelum berlari menuju naga kelelawar darah di bawah tanpa sedikit pun rasa takut. Karena dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari naga kelelawar darah, Lindong tidak berani mengujinya secara pribadi. Oleh karena itu, dia dengan hati-hati memilih untuk menggunakan boneka simbolnya. Saat menghadapi wayang simbol yang masuk itu,
kilatan kejam langsung bersinar di mata naga kelelawar darah itu. Kemudian, ia membuka mulutnya yang besar dan mengerikan sebelum sinar cahaya berdarah segera keluar dan dengan kejam menghantam boneka simbol itu. Bang! Setelah terkena sinar cahaya berdarah itu, simbol puppet itu langsung terlempar, sebelum meninggalkan bekas goresan sepanjang hampir 100 meter di tanah. Sementara itu, getaran energi yang berkilauan di tubuhnya ternyata juga meredup. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menggunakan serangan seperti itu. Ketika dia melihat bahwa boneka simbol bermutu tinggi miliknya langsung diterbangkan oleh naga kelelawar darah yang terluka parah itu, semburat kejutan melintas di mata Lindong. Segera, dia diam-diam tertawa, sebelum dia menggerakkan pikirannya. Kemudian, boneka simbol itu berdiri lagi dan terus berlari menuju naga kelelawar darah itu. Bang bang bang! Saat menghadapi serangan gencar simbol wayang, naga kelelawar darah itu jelas sangat marah. Segera, dia membuka mulutnya yang besar sebelum terus-menerus menembakkan beberapa sinar cahaya berdarah yang sangat mematikan, menyebabkan simbol puppet dihajar habis-habisan. Sementara itu, bekas goresan yang dalam berserakan di tanah sekitarnya. Namun, meskipun simbol puppet terluka parah oleh serangannya yang terus-menerus, serangan Bloodbath Dragon terbukti melemah. Akhirnya, sinar cahaya darah itu sangat lemah sehingga hanya setebal lengan. Sementara itu, aura lemah menyelimuti tubuh naga kelelawar darah itu. Binatang terkutuk, itu sudah cukup. Sudah waktunya bagiku untuk menghabisimu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat ke bawah dan menatap boneka simbolnya yang terluka, sebelum dia merasa agak menyesal sambil cemberut. Meskipun naga kelelawar darah itu sudah terluka parah, ia masih mampu melukai boneka simbolnya sedemikian rupa. Jika tidak terluka, maka itu mungkin akan secara langsung menghancurkan boneka simbol tingkat tinggi miliknya, yang telah dia perjuangkan dengan susah payah. Setelah Lindong berbicara, Great Sun Thunder Yuan segera menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia mencengkeram telapak tangannya sebelum panggung emas megah setinggi beberapa meter segera muncul di depannya. Setelah dia menerobos ke tahap penciptaan Ki, kekuatan palm ajaib platform emas penakluk Lindong ternyata ditingkatkan. Intensitas cahaya keemasannya serta kualitas konstruksinya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Ledakan. Setelah platform emas itu terwujud, di bawah kendali Lindong, ia dengan kejam terbang menuju naga kelelawar darah itu. Pada saat yang sama, pikiran Lindong bergerak, sebelum boneka simbol yang terluka itu sekali lagi melesat maju. Menggeram. Saat merasakan angin kejut yang mengerikan yang akan mengenai kepalanya, naga kelelawar darah itu mengeluarkan raungan buas. Kemudian, lingkaran cahaya berdarah muncul dari dalam tubuhnya sebelum menutupi tubuhnya yang besar. Ledakan. Platform emas itu terbanting keras ke lingkaran cahaya yang bersinar itu sebelum angin kekuatan yang sangat biadab segera berdesir. Faktanya, bahkan kotoran di tanah semuanya terlempar dengan paksa. Berdasarkan situasimu saat ini, kamu hanya bisa bermimpi untuk menghentikanku. Anda akan menyerah? Lindong tersenyum sebelum telapak tangannya tiba-tiba ditekan dengan kejam. Segera cahaya keemasan meletus di atas platform emas itu, sebelum dengan paksa menghancurkan lingkaran cahaya berdarah itu dengan bunyi gedebuk. Dentang. Setelah menghancurkan lingkaran darah itu, platform emas itu tanpa basa-basi membanting dengan kejam ke tubuh besar naga kelelawar darah itu. Segera, sisik padatnya langsung hancur berantakan. Sama seperti lingkaran darahnya yang diledakkan oleh Lindong, simbol puppet itu juga menyerangnya. Dengan telapak tangan seperti pisau, ia tidak ragu sama sekali karena langsung menusuk mata setan naga kelelawar darah itu. Menggeram. Saat matanya ditusuk oleh simbol puppet itu, darah segar langsung menyembur keluar. Seketika, naga kelelawar darah itu menjadi sangat marah karena rasa sakit yang tajam itu. Itu ganas dan cakar besar dengan kejam menghantam tubuh boneka simbol itu, sebelum segera merobek luka sepanjang hampir setengah meter di dadanya yang kokoh, sebelum diterbangkan dengan paksa. Bajingan itu. Ketika dia melihat bahwa boneka simbolnya terluka, hati Lindong terasa sakit sampai kelopak matanya melompat. Segera, dia merasa agak lega juga.
Untungnya serangan ini mendarat di simbol puppet yang tidak berperasaan. Kalau tidak, jika dia menerima pukulan itu, dia kemungkinan akan terluka parah hari ini. Bajingan itu baru saja melakukan perlawanan di menit terakhir. Little Marten tersenyum sebelum mengayunkan cakarnya. Garis-garis cahaya ungu tua dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya, sebelum mereka berubah menjadi cakram bercahaya ungu tua yang berputar-putar secara manual. Kemudian, dia mengarahkan cakarnya sebelum piringan bercahaya itu melolong, dan merobek udara saat cahaya itu melesat ke bawah dan langsung menembus kepala besar naga kelelawar darah itu. Ketika dia melihat betapa kuatnya piringan bercahaya Little Marten itu, Lindong diam-diam kagum. Meskipun naga kelelawar darah terluka parah, itu masih binatang iblis dan memiliki pertahanan yang kuat. Namun, itu masih mudah ditembus oleh cakram bercahaya ungu tua itu. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa kuatnya cakram bercahaya itu. Serangan Little Marten jelas merupakan serangan yang fatal. Luka darah sedalam setengah meter muncul di kepala naga kelelawar darah itu, sebelum darah segar dan otaknya mengalir keluar. Sementara itu, mata setan yang terakhir mulai meredup dengan cepat, sebelum akhirnya runtuh dengan bunyi gedebuk, bahkan menyebabkan tanah bergetar. Fiuh! Ketika dia melihat bahwa naga kelelawar darah akhirnya mati, Lindong langsung menghela nafas lega. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum dia mengingat boneka simbolnya. Saat dia menatap luka yang berserakan di seluruh tubuh yang terakhir, Lindong tanpa sadar melepaskan tawa sedih. Meskipun binatang terkutuk itu terluka parah, itu masih sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, itu tidak berhasil menghancurkan boneka simbolnya. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian besar. Marten kecil. Saat ia menatap mayat raksasa Bloodbath Dragon, Lindong tersenyum. Namun, sebelum dia memanggilnya, mata Little Marten sudah terbakar saat berlari ke bawah. Kemudian, energi ungu tua berkumpul di cakarnya saat bersiap untuk melahap roh iblis naga kelelawar darah ini. Swos! Namun, saat Little Marten hendak mencapai mayat naga kelelawar darah, tanah di bawah tiba-tiba meledak. Kemudian, dua sosok putih tiba-tiba berlari ke depan sebelum angin kejut yang ganas melesat cepat menuju Little Marten. Dentang-dentang! Serangan mendadak ini menyebabkan Little Marten tercengang. Namun, ia segera pulih kembali, sebelum cahaya ungu tua dengan keras menyembur keluar dan melawan angin kejut itu. Namun, kekuatan di balik serangan itu masih membuatnya terdorong mundur. Hehe, setelah semua kerja keras kami gagal membuahkan hasil, sepertinya kami telah berhasil menemukan sesuatu yang baik. Meskipun kami tidak berhasil mencapai tablet bela diri manifestasi, saya tidak pernah berharap bahwa kami benar-benar dapat bertemu naga kelelawar darah primordial di sini. Jika kita menggunakan tulangnya untuk membangun kerangka, itu akan menjadi sangat kuat. Setelah meniup Little Marten kembali, dua sosok putih segera muncul. Mereka ternyata adalah dua kerangka putih yang sangat besar. Di samping kerangka, dua lelaki tua yang mengerikan dengan rakus menatap mayat naga kelelawar darah itu. Keserakahan yang tidak dapat disembunyikan memenuhi mata mereka. Ketika dia melihat mereka berdua yang tiba-tiba muncul, wajah Lindong mulai menggelap. Kedua orang tua itu ternyata telah menggunakan beberapa cara khusus untuk menyembunyikan diri dan menunggu mereka berjuang melawan naga kelelawar darah itu. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sangat marah. Lagi pula, dialah yang selalu menunggu. Namun, kali ini, dia sebenarnya telah tertipu. Part 90. Bab 295 Uang Mudah. Dua kerangka putih pucat berdiri di samping tubuh naga kelelawar darah yang sangat besar. Kerangka itu berbentuk manusia, tetapi berbagai jenis tulang di atasnya tampak agak aneh, seolah-olah mereka disatukan menggunakan banyak tulang. Namun, cahaya merah menari-nari di dalam rongga mata kerangka, saat gelombang energi suram perlahan menyebar dari dalam mereka. Ini adalah boneka tulang. Tatapan Lindong suram saat dia menatap dua kerangka putih pucat, sebelum melihat ke arah dua orang tua yang tampak menyeramkan di samping mereka, matanya menyipit. Dia telah menemukan bahwa kedua tetua telah meningkatkan kekuatan tahap penciptaan Ki. Wayang tulang ini juga bisa dianggap sebagai jenis wayang simbol. Namun, bahan yang digunakan dalam pembuatannya terdiri dari berbagai jenis binatang iblis dan bahkan tulang praktisi manusia.
Menurut apa yang diketahui Lindong, seharusnya tidak ada faksi yang relatif terkenal di Kekaisaran Yan besar yang mampu membuat boneka tulang. Bahkan sekte boneka mengerikan tidak memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, dua Voge tua yang tidak dikenal seharusnya tidak berasal dari Kekaisaran Great Yan. Namun, tidak peduli siapa pihak lain itu, ingin mengambil hal-hal yang disukai Lindong di depan matanya tidak mungkin. CKTCH, anak muda, jangan terlihat begitu kejam. Karena Anda telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk membunuh naga kelelawar darah ini, kami tidak akan mempersulit Anda. Cepat enyahlah. Sementara ekspresi Lindong gelap, salah satu sesepuh tampak seram berambut putih tersenyum menakutkan di Lindong dan berkata, "Dua kelelawar tua yang buta, kamu berani menyentuh barang-barang tuan muda ini?" Setelah mendengar ini, Lindong tidak bisa menahan senyum karena marah. "Bocah, fakta bahwa kamu bisa membunuh naga kelelawar darah yang terluka parah berarti kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, itu sebagian besar karena kekuatan wayang simbol Anda. Kami berdua hanya menyelamatkan hidup Anda karena kami dalam suasana hati yang baik hari ini. Jika Anda masih tidak dapat mengenali niat baik kami, Anda akan kehilangan hidup Anda." Penatua berambut putih melepaskan tawa aneh saat dia menjawab. "Sialan, Lindong, bunuh kedua Voge tua ini. Berani merebut hal yang kakek Marten perhatikan, benar-benar lelah hidup." Pada saat ini, Little Marten sadar kembali dan segera menjadi marah. Selama ini, itu adalah orang yang merampas barang-barang orang lain. Tidak pernah dia membayangkan bahwa orang lain akan berani mengambil barang-barangnya kali ini. Bagaimana mungkin dia bisa menelan ini? Lindong dengan dingin tertawa. Tanpa lebih jauh dan pikirannya menyenggol sebagai wayang simbol kelas tinggi sekali lagi berlari ke depan, gelombang energi yang kuat memancar keluar dari dalam tubuhnya. Bocah, meskipun kamu memiliki boneka simbol kelas tinggi, jika kamu berencana membunuh kami berdua dengan itu, kamu terlalu naif. Karena kamu tidak ingin bersikap masuk akal, kami akan berurusan denganmu hari ini, patahkan tulangmu dan kumpulkan boneka simbol kelas atas ini. Ketika mereka melihat simbol puppet menyerbu, kedua tetua itu tertawa terbahak-bahak. Segel tangan mereka berubah saat dua boneka tulang di samping mereka terbang, cahaya merah berkedip di mata mereka saat mereka langsung menabrak boneka simbol. Buk-buk. Kedua belah pihak bentrok dengan ganas. Meskipun kedua bone puppet secara paksa terlempar ke belakang beberapa meter, mereka dengan cepat mengayunkan tinju tulang abu-abu mereka, dengan ganas berbenturan dengan simbol puppet. Suara tereda mengiringi riak angin yang terus-menerus berhembus. Ketika dia melihat bahwa kedua bone puppets benar-benar mampu menangkis simbol puppet kelas tingginya, keheranan melintas di mata Lindong. Meskipun jumlah pil yuan murni yang dia tuangkan saat ini tidak banyak, tingkat kekuatan itu harus sebanding dengan praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Dia tidak pernah berpikir bahwa boneka tulang lawan juga cukup kuat. Lakukan. Sementara boneka tulang menahan boneka simbol, cahaya dingin melintas di mata kedua tetua itu. Mereka dengan jelas memahami kekuatan dari simbol puppet kelas tinggi. Oleh karena itu, mereka perlu menggunakan metode cepat kilat untuk dengan cepat mengirim Lindong. Sosok keduanya praktis tersapu dalam sekejap dan dalam sekejap mata, mereka muncul di depan Lindong. Tangan mereka menggenggam saat pedang tulang tajam muncul, dengan kejam menusuk tenggorokan dan jantung Lindong pada sudut yang rumit. Pedang tulang dua itu ditutupi dengan yuan power yang sangat tangguh. Serangan simultan dua praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut, tingkat kekuatan ini sangat kuat. Namun, untuk Lindong yang telah berhasil maju ke tahap Ki Creation, ancaman terhadapnya tidak setinggi yang diharapkan keduanya. Dihadapkan dengan serangan mereka, Lindong tidak menunjukkan indikasi untuk menghindari. Tangannya menggenggam sekitar halberd timbangan surgawi kuno yang muncul sebagai cahaya tombak yang tangguh segera meletus di langit. Sisik ikan halberd. Halberd Python yang marah. Tombak transformasi naga. Tiga gerakan pertama teknik Heavenly Scales Halberd secara praktis ditampilkan oleh Lindong dalam sekejap. Segera, serangan yang terbentuk dari kilatan tombak yang tangguh langsung menghantam kedua tetua itu. Dentang-dentang. Serangan balik ganas yang tiba-tiba meletus dari Lindong menyebabkan ekspresi kedua tetua berubah.
Mereka buru-buru mendesak Yuan Power di tubuh mereka. Pedang tulang menebas beberapa gambar pedang dicampur dengan undulasi Yuan Power yang kuat dengan maksud menahan serangan Lindong. Nyah! Namun, Lindong hanya mencibir menanggapi pembelaan mereka. Kilauan seperti kaca tiba-tiba menyembur keluar di tubuhnya saat kekuatan tubuhnya langsung melonjak. Tombak itu seperti pentungan, secepat kilat saat menembus lapisan demi lapisan gambar pedang sebelum dengan kejam menabrak dada duo di bawah ekspresi cepat mereka yang berubah. Celepuk! Kekuatan Lindong sangat luar biasa. Satu sapuan tombak akan menyebabkan bahkan puncak gunung runtuh seketika. Jadi, ketika serangan itu mendarat di tubuh kedua tetua, ekspresi mereka segera berubah menjadi putih pucat saat mereka dengan keras memuntahkan seteguk darah segar, dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Dia hanya anak tahap awal Kicreation, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sosok menyesal dua itu jatuh ke belakang, hampir jatuh ke tanah, ketika mereka saling memandang sebelum tanpa sadar menangis. Ada yang aneh dengan anak ini, cepat kabur. Reaksi sesepuh berambut putih tampak menyeramkan itu sangat cepat. Setelah pertukaran ini, dia merasakan kekuatan Lindong. Baru sekarang dia mengerti bahwa agak bodoh bagi mereka untuk bergerak kali ini. Segera, dia melepaskan teriakan rendah saat sosoknya buru-buru mundur. Agak terlambat untuk pergi sekarang. Lindong mencibir. Jika ini sebelumnya, dia akan merasa agak merepotkan untuk berurusan dengan dua praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut, tetapi, karena dia sekarang telah maju ke tahap penciptaan Ki, untuk membunuh seseorang di tahap pembuatan Ki tingkat lanjut sudah bukan lagi hal yang mustahil. Saat dia mencibir, Great Sun Thunder Yuan dengan cepat berkumpul untuk membentuk platform emas yang sangat besar. Di bawah kendali Lindong, itu dengan kejam menabrak dua tua berambut putih saat gelombang ledakan sonik terdengar. Ketika kedua tetua merasakan kekuatan yang sangat tirani di atas kepala mereka, ekspresi mereka berubah. Dengan jentikan pikiran mereka, kedua bone puppet yang menunda simbol puppet, berlari mendekat, merentangkan lengan tulang mereka dengan maksud untuk mengangkat platform emas secara paksa. Bang! Setelah melihat adegan ini, cahaya dingin melintas di mata Lindong. Kecepatan turunnya platform emas meningkat, dan pada akhirnya, itu dengan ganas menghantam kedua boneka tulang. Seketika, suara yang tajam dan jernih terdengar, karena kedua boneka tulang itu benar-benar langsung meledak. Celepuk! Saat boneka tulang diledakkan, kedua tetua itu memuntahkan seteguk darah segar. Kali ini, mereka tidak punya waktu untuk merasakan sakit di hati mereka, karena mereka mati-matian melarikan diri ke kejauhan dengan takjub. Desir-desir. Namun, saat keduanya melarikan diri, suara angin dingin tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Sebelum keduanya bisa menoleh, mereka melihat kilatan dari sudut mata mereka, saat dua cakram cahaya hitam keunguan merobek udara dan terbang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. CH. Begitu mereka melihat cakram cahaya, keduanya merasakan sakit di leher mereka, seolah-olah seluruh tubuh mereka berputar dalam sekejap. Setelah itu, mereka menyaksikan pilar darah segar menyembur keluar dari dua tubuh tanpa kepala di bawah mereka, saat kegelapan dengan cepat memenuhi pandangan mereka. Lindong menatap dua mayat tanpa kepala, dan juga sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia melihat Marten kecil, yang ada di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa wajah yang terakhir penuh dengan niat membunuh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Orang ini sebenarnya sangat kejam ketika sedang marah. Mengaum. Little Flame dengan cepat menyerbu dan menerkam ke depan, dengan sapuan ekornya, ia melemparkan dua tas Qian Kun ke Lindong. Menerima tas Qian Kun, energi mental Lindong dengan cepat menjangkau untuk menyelidiki. Segera setelah itu, ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Dia telah menemukan bahwa hanya jumlah pil Yuan murni di tas kedua tetua saja sudah 300.000. Bagi Lindong, rejeki nomplok ini tidak diragukan lagi seperti pai daging yang jatuh dari surga. Sejak dia mendapatkan boneka simbol kelas tinggi ini, Lindong telah menghabiskan hampir 100.000 pil Yuan murni untuk itu. Jika dia masih tidak berhasil meraup untung, kantongnya kemungkinan akan sekali lagi dibersihkan.
Untungnya, dua Voge tua yang muncul dari Dewa Tahu di mana yang mirip dengan abu yang dikirim selama musim dingin, dan telah mengirimkan sejumlah besar pil Pure Yuan. Lindong, bantu lindungi aku. Aku akan melahap roh iblis. Sementara wajah Lindong dipenuhi dengan kegembiraan atas pengangkutan ini, Little Marten dengan cepat terbang ke bawah, cahaya hitam keunguan menembus tubuh naga kelelawar darah, sebelum secara langsung mengeluarkan roh iblis berwarna darah. Mengaum. Setelah melihat ini, api kecil juga mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat berlari, rahang berdarahnya yang besar terbuka, dan dengan gigih menggigit pembuluh darah naga kelelawar darah, dengan panik melahap kekuatan darah di dalam tubuhnya yang belum menjadi dingin. Saat ia melihat dua binatang mulai mengkonsumsi makanan mereka, Lindong terkekeh dan duduk di sebuah batu di dekatnya. Tatapannya beralih ke arah tablet bela diri manifestasi saat dia menghitung waktu. Sekarang, orang-orang itu seharusnya sudah memasuki istana bawah tanah. Ledakan. Sama seperti pikiran ini melintas di pikiran Lindong, ruang tablet kuno keras bergemuruh dan bergetar. Segera, langit kehilangan warnanya saat tanah bergetar. Aura menakutkan menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi mati rasa. Seolah-olah roh kuno yang telah lama tertidur telah terbangun di tempat ini. Kulit Lindong pucat saat dia menatap ke arah aura itu berasal, tubuhnya sedikit gemetar. Orang-orang bodoh itu. Seperti yang diharapkan, mereka telah membangunkan kerangka kuno yang misterius. Part 91. Bab 296 melarikan diri. Kulit Lindong pucat saat dia menatap tempat aura mengerikan itu meledak. Itu memang arah tablet bela diri manifestasi berada. Jelas, pemilik aura itu pastilah kerangka misterius yang dia rasakan sebelumnya. Ledakan. Aura itu sangat menakutkan. Ketika meletus, langit berubah warna dan Lindong dapat dengan jelas merasakan semua kekuatan Yuan di ruang tablet kuno mulai memberontak pada saat ini. Dengan kecepatan yang mencengangkan, ia berkumpul di tempat aura itu berasal. Dari kelihatannya, seolah-olah sesuatu yang menakutkan telah dibangunkan. Tangan Lindong tanpa sadar menggigil. Ini bukan rasa takut, tetapi respons naluriah terhadap aura yang menakutkan itu, karena dia tahu bahwa di bawah aura semacam itu, tidak peduli apakah seseorang berada pada tahap manifestasi awal atau lanjutan, semua akan mirip dengan keberadaan seperti debu. Bahkan dengan peningkatan kekuatannya saat ini, dan jari surgawi penjara desolata hebat, yang agak mencengangkan yang dia peroleh dari manifestation martial tablet, dia masih mengerti bahwa jika pemilik aura menakutkan ingin membunuhnya, itu akan semudah itu. Sebagai gerakan tangan. Dia pada saat itu bahkan tidak akan memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Little Marten, Little Flame, cepat pergi. Matanya berkedip panik, Lindong tiba-tiba berdiri dan berteriak keras pada dua binatang di depannya. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia bisa merasakan perasaan tidak nyaman. Kerangka misterius itu kemungkinan adalah penjaga terakhir yang ditinggalkan sekte kuno, dan mereka semua bisa dianggap sebagai orang asing yang datang untuk mengganggu tanah ini. Jika wali itu dibangunkan, itu tidak akan dengan mudah melepaskan mereka. Meskipun banyak praktisi telah memasuki ruang tablet kuno, Lindong tahu bahwa sebelum kerangka misterius, mereka hanyalah masalah yang mudah diselesaikan dengan tamparan. Oleh karena itu, jalan yang benar sekarang adalah dengan cepat meninggalkan ruang tablet kuno ini. Setelah mendengar teriakan Lindong, Marten kecil menganggukkan kepalanya, cakarnya menari dengan cepat saat lingkaran cahaya hitam keunguan meledak. Dalam cahaya, naga kelelawar darah berwarna darah berukuran mini secara paksa dan perlahan dikeluarkan dari mayat. Sementara Little Marten mengeluarkan roh iblis naga kelelawar darah, di satu sisi, api kecil dengan gila melahap kekuatan darah naga kelelawar darah. Di bawah melahap ganas ini, tubuh raksasa naga kelelawar darah dengan cepat mengerut, sisik yang keras juga cepat layu dan hancur. Lindong memutar jari-jarinya bersama saat dia menatap dua orang yang sekarang serakah, merasa tidak berdaya. Tatapannya terpaku erat ke arah tablet bela diri manifestasi. Lama kemudian, ekspresinya berubah, karena dia telah melihat sejumlah besar orang yang tampaknya menutupi langit dan bumi saat mereka melarikan diri dari arah itu. Dari penampilan gila mereka, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan yang mengejar mereka.
Setelah melihat adegan ini, kulit kepala Lindong langsung mati rasa. Benar saja, Wali tidak berencana untuk membiarkan orang luar yang telah masuk ke ruang tablet kuno pergi. Cukup, cepat pergi. Ketika kulit kepala Lindong menjadi mati rasa, Little Marten akhirnya berhasil mengeluarkan roh iblis naga kelelawar darah itu. Ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk pemurnian sekarang dan segera menelan roh ke dalam tubuhnya. Dengan kilatan sosoknya, ia melarikan diri ke bahu Lindong. Mengaum. Ketika Little Marten selesai, Little Flame juga akhirnya melepaskan rahang besarnya yang melahap kekuatan darah naga kelelawar darah. Meskipun belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatannya, sisik berwarna darah sudah mulai tumbuh di tubuh Little Flame. Ketika sinar matahari menyinari mereka, mereka tampak agak megah. Selain itu, perubahan terbesar adalah ekor Python unik Little Flame. Tubuh asli Little Flame adalah Fire Python Tiger yang paling biasa, dan ekor Python hanyalah hiasan. Namun, ekor ular sanca itu kini semakin lincah, sedemikian rupa hingga bahkan ada lapisan sisik berwarna darah yang tumbuh di atasnya. Di kepala ular sanca, mata darah menatap sementara mulutnya lebih jahat, sangat realistis sehingga bisa dibilang naga ular sanca yang ganas. Setelah melepaskan mulutnya, sayap petir Little Flame sekarang berwarna sedikit darah dengan cepat menyebar, saat Lindong dengan cepat melompat. Sayap petir bergetar, membawa serta suara guntur saat itu langsung menyerbu ke langit, mati-matian terbang menuju area yang jauh. Ruang tablet kuno yang tak terbatas telah menjadi sangat kacau dalam sekejap. Semua orang mati-matian melarikan diri menuju pintu keluar ruang tablet kuno. Penampilan mereka yang panik membuatnya seolah-olah sedang dikejar oleh sabit penuai. Karena fakta bahwa Lindong telah lama meninggalkan area tablet bela diri manifestasi, ketika dia melarikan diri, dia dapat dianggap berada di depan. Namun, sosok-sosok dengan panik mengejar di sekelilingnya dari waktu ke waktu. Untuk melarikan diri, semua orang praktis sudah gila. Orang-orang bodoh ini, apakah mereka benar-benar percaya bahwa harta karun sekte kuno begitu mudah didapat? Aura kerangka misterius itu sangat menakutkan. Dari apa yang saya lihat, tanpa mencapai kekuatan 5 Yuan Nirvana, tidak ada yang bisa menghadapinya. Little Marten duduk di bahu Lindong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan berkomentar saat melihat sosok-sosok yang melarikan diri dengan panik memenuhi langit. 5 Yuan Nirvana. Sudut mata Lindong sedikit berkedut. Jangan repot-repot menyebutkan 5 Yuan Nirvana, bahkan 1 Yuan Nirvana sangat langka di Great Yan Empire. Lin Langtian dan yang lainnya benar-benar bodoh di luar kepercayaan, mereka benar-benar berani memprovokasi hal semacam ini. Jika orang yang menakutkan itu keluar dari ruang tablet kuno, siapa di Kekaisaran Yan besar yang bisa menghentikannya? Lupakan saja, jangan terlalu repot, lebih penting kabur dulu. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Lindong menyadari bahwa ini adalah ketakutan yang tidak berdasar. Yang perlu dia pedulikan sekarang adalah pertama-tama melindungi dirinya yang mungil sehingga dia tidak akan dengan santai ditangani oleh kerangka misterius itu. Ketika kata-kata ini jatuh, dia meraih Little Flame saat cahaya berwarna darah segera meletus dari tubuh yang terakhir, dan kecepatannya langsung melonjak. Sepertinya setelah melahap kekuatan darah naga kelelawar darah kali ini, kekuatan Little Flame kembali meningkat pesat. Kecepatan ini cukup untuk menandingi praktisi tahap manifestasi. Sementara Lindong cepat melarikan diri untuk hidupnya, matanya tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat ke belakang. Di kejauhan, awan hitam berputar di langit saat tornado dengan panik terbentuk, menghubungkan langit dan daratan. Itu tampak seperti banjir besar, pemandangan yang sangat menakutkan. Saat langit yang dipenuhi awan gelap bergegas keluar, sesosok kecil menginjak badai dan menyapu langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak ada yang melihatnya bergerak sedikit pun, karena beberapa tubuh praktisi di dekatnya meledak menjadi kabut berdarah dengan keras, bahkan tidak ada sedikit pun daging yang tersisa. Itu adalah kerangka misterius, itu memang dikejar. Lindong menatap sosok di atas badai saat pupilnya tiba-tiba menyusut. Segera setelah itu, hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya. Jika dapat dikatakan bahwa semua orang di sini dapat menggabungkan kekuatan untuk menghadapi naga kelelawar darah tahap manifestasi, maka sebelum kerangka misterius ini, bahkan jika semua orang bergandengan tangan,
mereka tidak akan mampu mengguncang tingkat kekuatan itu sedikit pun. Karena kekuatan kedua belah pihak praktis berada pada level yang sama sekali berbeda. Orang-orang dari tahap manifestasi adalah praktisi tingkat atas bahkan di seluruh kekaisaran yang besar. Jika seseorang maju ke tahap nirvana, dia tidak akan terkalahkan. Kesenjangan antara tingkat atas dan tak terkalahkan tidak kecil. Terlebih lagi, mencapai tahap nirwana sama dengan melangkah ke dimensi lain. Setiap gerakan kecil dapat mendorong kekuatan Yuan dari langit dan bumi dan pukulan tidak mungkin diikuti. Kekuatan semacam itu menghancurkan bumi dan dibandingkan dengan 3 tahap penciptaan, itu pada skala yang sama sekali berbeda. Situasi seperti itu seperti seekor naga besar yang mengejar sekelompok domba. Tidak peduli bagaimana domba-domba ini melawan, mereka hanyalah masalah yang mirip dengan satu tamparan. Jadi, pada saat ini, perlawanan adalah kematian yang pasti. Seseorang hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan melarikan diri. Lin Langtian dan orang-orang itu telah datang. Dari bahunya, Little Marten tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar ini, alis Lindong berkerut saat ia sedikit memiringkan kepalanya. Benar saja, dia melihat 4 klan besar, sekte iblis besar, sekte boneka mengerikan, dan faksi besar lainnya semuanya terbang ke arahnya. Jumlah mereka banyak dan bersama-sama, mereka mendesak harta jiwa untuk terbang. Kecepatan mereka lebih cepat daripada api kecil. Ketika kami tiba, saya melihat peta. Tidak jauh ke arah ini adalah tempat di mana ruangnya relatif lemah. Jika kita dapat mengumpulkan orang untuk merobeknya, kita tidak perlu melarikan diri dari pintu keluar lain. Di dalam ruang tablet kuno, ada lebih dari 1 pintu keluar, namun, tempat ini adalah yang terdekat. Kemungkinan Lin Langtian dan yang lainnya bermaksud untuk merobek ruang dan dengan cepat meninggalkan tempat yang ditinggalkan dewa ini. Desir. Sementara Lindong berbicara, kelompok besar itu langsung terbang dari atas. Setelah itu, yang pertama tiba-tiba merasakan kunci perhatian kerangka misterius itu ke area ini dari jarak jauh di belakang. Lebih tepatnya, tampaknya telah menargetkan Lin Langtian. Sialan, orang-orang itu pasti telah mengambil beberapa barang dari istana bawah tanah. Itu sebabnya mereka menjadi sasaran kerangka misterius itu. Ketika dia merasakan ini, ekspresi Lindong sedikit gelap saat matanya berkedip. Pelarian besar-besaran ini berlangsung selama beberapa menit dan semakin banyak praktisi meledak menjadi kabut berdarah di udara. Saat ia merasakan aura menakutkan datang lebih dekat dan lebih dekat, ekspresi Lindong menjadi sedikit muram. Desir-desir. Sementara ekspresi Lindong berubah suram, kelompok di depannya tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, sosok dengan cepat terbang dari harta jiwa yang sangat besar ke gunung, sebelum banyak praktisi menyerang pilar demi pilar-pilar kekuatan Yuan. Segera, celah di ruang angkasa terkoyak di langit di atas gunung. Pergi! Lin Langtian, klan Wang dan praktisi sekte boneka mengerikan memantapkan celah dan berteriak keras, saat anggota faksi besar dengan cepat menyapu celah di ruang angkasa. Semuanya tolong jangan pergi lebih jauh. Retakan di ruang angkasa ini tidak mampu menahan banyak kekuatan, tidak dapat menopang terlalu banyak orang. Sementara anggota faksi besar masuk, beberapa praktisi dari 4 klan besar mengeluarkan peringatan keras, dan bahkan menggunakan Yuan Power untuk membentuk penghalang di depan gunung untuk mencegah orang lain lewat. Sialan, kamu! Isi, jangan repot-repot dengan mereka. Tindakan ini tidak diragukan lagi memicu kemarahan beberapa praktisi di belakang. Di bawah ancaman kematian, mereka tidak dapat diganggu dari faksi besar mana mereka berasal dan langsung menyerang celah di ruang angkasa. Namun, pada akhirnya, mereka masih diledakkan kembali oleh beberapa praktisi dari 4 sekte besar. Api kecil juga berhenti di depan gunung, dan saat Lindong melihat tindakan orang-orang ini, ekspresinya juga berubah sedikit jelek. Lindong masih di luar, biarkan dia masuk. Lin Keer secara kebetulan berada di gunung. Dia segera melihat Lindong di punggung harimau dan buru-buru berteriak. Kamu masuk dulu. Tatapan Lin Langtian berkedip saat telapak tangannya mengenai tubuh Lin Keer, sebuah kekuatan mendorongnya ke dalam celah. Lin Langtian, dari apa yang saya lihat, retakan itu tampaknya tidak dapat mendukung orang lain kan? Tatapan Wang Tong berkedip, saat dia tertawa sinis.
Ya, Penatua Wang Tong benar. Di satu sisi, Teng Lei juga mencibir dan berkata, saat ini, celah di ruang angkasa sedang distabilkan oleh Lin Langtian, klan Wang dan praktisi sekte boneka mengerikan. Fraksi lain sudah memasuki celah, oleh karena itu, pilihan untuk membiarkan Lin Dong masuk atau tidak jatuh ke mereka bertiga. Lakukan sesuai keinginanmu. Lin Langtian melirik Lin Dong, tatapannya sedikit berkedip sebelum dia tertawa acuh tak acuh. Tubuhnya berbalik dan bermaksud memasuki celah di ruang angkasa. Tindakannya ini sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Wang Tong dan Teng Lei, dan mengingat kebencian mereka terhadap Lin Dong, hasilnya sangat jelas. Ketika dia melihat tindakan Lin Langtian, mata Lin Dong juga menjadi semakin dingin, sampah ini. Ledakan. Namun, saat Lin Langitan berbalik dan hendak memasuki celah di angkasa, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit di atas gunung. Dengan cepat, tangan tulang abu-abu terulur dari dalam dan meraih ke bawah. Kekuatan hisap meletus, dan tas Qian Kun terbang keluar dari lengan baju Lin Langtian. Bajingan! Ketika dia melihat tas Qian Kun terbang keluar, ekspresi Lin Langtian langsung berubah. Datanglah kemari. Adegan ini juga menyebabkan Lin Dong terkejut sejenak. Tatapannya berkedip gila saat dia tiba-tiba meraih dan benar-benar langsung mencegat tas Qian Kun di tengah jalan. Saat dia melihat tas Qian Kun mendarat di tangan Lin Dong, wajah Lin Langtian langsung berubah menjadi hijau. Sekian pembahasan alur film Wudong Qian Kun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.